warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Herz Beno Arif dari Forum News Network. Elit partai politik pendukung Presiden Jokowi kelihatannya makin sensi ya dengan capres Partai Nasdem Anies Baswedan. Hanya karena ucapannya mati untuk kritiknya, elit partai politik pendukung Jokowi Ma'ruf Amin ini rame-rame mengeroyok Anies Baswedan. Jangan asal bicara, kita ini sudah terbuka. Demokrasi dan menjunjung semangat kebebasan berpendapat itu teguran dari Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Sazili. Dia menyampaikan hal itu kepada wartawan hari Sabtu kemarin. Jika pemerintah itu mematikan kritik, kata Aceh, maka langkah Anies soal itu bisa terganjal. Sebab kata dia, Anies itu sudah keliling Indonesia meskipun belum masuk masa kampanye. Nah ini menarik juga ini ya soal soal masa kampanye Anies nih, karena soal ini pun juga sempat dilaporkan ke Bawaslu ya. Aceh itu meminta Anies Baswedan menunjukkan bukti pemerintah kadang mematikan kritik. Tunjukkan mana yang dinilai mematikan kritik, tegasnya. Nggak ada itu yang anti kritik, semuanya boleh dikritik. Bahkan Pak Jokowi dikritik habis, santai saja, itu kata Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi. Awi meminta Anies membuktikan tuduhannya tersebut. Menurutnya Anies itu sebaiknya tidak menggiring isu-isu yang bisa menimbulkan kejelekan pemerintah Jokowi. Jadi sebaiknya Anies membuktikan saja, tidak perlulah playing victim gitu. Sebaiknya jelaskan saja, mana contohnya, seperti apa, jangan hanya menggiring isu-isu yang justru menimbulkan kejelekan-kejelekan yang tidak perlu. Ini ya, soal kritik aja kemudian dianggap menunjukkan kejelekan ini. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, ini lebih datar ya, dia relatif normatif lah, walaupun dia menyatakan begini, semua warga negara itu bebas memberikan pendapat dan pemikiran baik lisan atau tulisan, karena hal tersebut kan dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Ini setuju, soal ini memang dijamin oleh undang-undang. Tapi menurut dia tidak ada sih kebijakan pemerintah yang restriktif dan membungkam mulut untuk hidupnya berdemokrasi. Nah, soal ini nanti mesti kita bisa perdebatkan ya pernyataan dari Viva juga Mauladi ini. Sementara itu politikus PDIP Masinton Pasaribu juga sependapat dengan Viva Yoga. Kata dia sih pemerintah Jokowi selama 2 periode ya, sejak dia masih berpasangan dengan Yusuf Kala dan kemudian berlanjut berpasangan dengan Ma'ruf Amin pada periode kedua, itu sangat terbuka kepada kritik. Pak Jokowi kan malah menyebut kritik itu sebagai vitamin. Pembelaan terhadap Jokowi juga datang dari Ketua DPP PKB Daniel Johan. Faktanya masyarakat itu masih bisa memberikan kritik secara terbuka dan Pak Jokowi sendiri terbuka untuk itu. Secara umum pemerintah masih memberi ruang yang luas untuk kritik. Daniel Johan mengatakan bahwa kritik yang selama ini diterima pemerintah bukanlah hoax ataupun ujaran kebencian. Ia mengatakan tidak ada yang salah dengan kritik asalkan dapat dipertanggungjawabkan. Soal hoax kita setuju, tapi soal ujaran kebencian, nah ini yang sangat interpretatif dan sangat tergantung dari para penegak hukumnya ini. Dan faktanya kita tahu ya, selama ini dalam hal ini banyak sekali penegak hukum yang dalam berbagai kasus tidak bersifat imparsial. Ada perlakuan yang berbeda ketika itu dilakukan oleh oposisi dan dilakukan oleh mereka-mereka yang menjadi pendukung pemerintah, dalam hal ini para buzzer. Jadi apa sih sesungguhnya yang disampaikan oleh Anies Baswedan sehingga membuat beberapa orang elit partai pendukung Jokowi itu sensi? Saya menyebut beberapa orang ya, karena tidak semuanya ya, ada yang bisa secara proporsional menanggapinya. Ternyata bila kita simak lagi, pernyataan Anies itu tidak secara spesifik mengkritik pemerintahan Jokowi. Memang bukan cara gaya Anies lah kalau frontal gitu mengkritik secara terbuka ya. Ini rupanya ribut-ribut atau polemik ini muncul karena dalam sebuah perbincangan yang diunggah di sebuah kanal YouTube, itu Anies Baswedan itu menjawab pertanyaan dari pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio. Dia sempat bertanya soal safari politik yang dilakukan oleh Anies di beberapa daerah, ada yang mendapat penolakan. Memang kita masih ingat ya di Aceh misalnya bagaimana Anies yang sudah merencanakan bertemu dengan para relawannya di sebuah taman di kota Banda Aceh, tiba-tiba izinnya itu dibatalkan dengan alasan bahwa itu sedang dilakukan renovasi gitu ya.
dan juga dapat teror Anies di Banda Aceh, di kantor DPW Nasdem di DPD Nasdem di Aceh, dilempari telur busuk dan kaos kaki busuk. Itu juga lapangan tempat yang akan digunakan oleh Anies bertemu para relawannya setelah sebelumnya izin yang di Taman itu dicabut, itu juga dilempari telur busuk dan kaos kaki busuk. Ketika berkunjung ke Pekanbaru juga sempat terjadi, sempat ramai muncul isu adanya penolakan, walaupun kemudian akhirnya clear karena gubernur menyatakan tidak ada penolakan, dan lapangan yang semula akan digunakan di Jalan Gajah Mada, yang semula akan digunakan oleh Anies Baswedan, tetap boleh bisa digunakan. Sementara di Sulawesi Selatan, beberapa hari sebelum Anies melakukan kunjungan di sana, sejumlah mahasiswa juga turun ke jalan, mereka membakar ban menolak Anies Baswedan karena dianggap mereka sudah melakukan kampanye sebelum masa pelaksanaan kampanye ya. Namun kita tahu kemudian kunjungan Anies di Sulawesi Selatan itu boleh dibilang juga sangat sukses. Seperti kita ingat ya, salah satunya itu di Kota Pangkep ini, masa yang menyambut Anies luar biasa. Padahal ini kita tahu nih ya, Pangkep ini bukan kota besar lah, beda dengan Makassar misalnya gitu. Tapi masa di Pangkep memang luar biasa besar. Nah, dari seluruh masyarakat Kabupaten Pangkep, Bapak Anies Baswedan nggak keringetan sama sekali loh, luar biasa loh. Luar biasa. Kemudian Anies itu menjelaskan bahwa ketika menanggapi pertanyaan dari Henry Satrio tadi, dia menjelaskan bahwa hal yang normal ada penolakan. Dalam berpolitik itu kalau ada orang yang tidak sependapat, ya itu kata Anies biasa saja. Anies kemudian menjelaskan ketika dia menjadi gubernur di DKI Jakarta, menurutnya ya banyak juga yang melakukan mengkritiknya. Dan dia kemudian meladeni dengan menjelaskan kebijakan yang dikritik, tujuannya apa, dan kemudian setelah dijelaskan lagi dengan cara, kemudian setelah dijawab dan dijelaskan lagi, artinya terjadi kemudian tanya jawab atau dialog lah gitu katakanlah, antara yang mengkritik dan dikritik, antara pejabat yang dikritik dengan mereka yang mengkritik, kalangan LSM, kalangan civil society maupun media, dan bahkan juga partai-partai oposisi di Pemprov di DPRD DKI misalnya, ya itu dilakukan. Dan dengan cara begitu, kata Anies Baswedan, itu masyarakat mendapat edukasi. Kan betul, kalau ada diskusi, ada dikritik, kemudian dijawab dengan kritik, dijelaskan apa di mana persoalannya gitu, bukan dengan menyatakan bahwa oh ayo bertanggung jawab, tunjukkan dong, bukan seperti itu ya. Mestinya ketika ada kritik ditanggapi saja apa yang menjadi materi kritiknya gitu. Nah, ini kan memang kemudian publik mendapatkan semacam edukasi bahwa dalam sebuah pemerintahan, dalam demokrasi, ya biasa pemerintah itu dikritik oleh kalangan non pemerintahan gitu, apalagi oposisi. Nah, seperti dikatakan oleh Anies, tidak semua mereka yang di pemerintahan itu bisa menerima kritik, itu persoalannya. Nah, kita kadang-kadang kalau di pemerintahan matiin tuh kritiknya tuh, tolong dong ditelepon, jangan kritik lagi nih, sebentar. Itu sesungguhnya public education, ada selamanya, selama faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian gitu, kira-kira itu normal. Jadi misalnya ada sebagian yang merasa tidak setuju, nggak apa-apa. Toh ada yang setuju juga, jelas Anies. Kalau kita simak kalimat Anies secara utuh, Anies itu sesungguhnya tidak spesifik menyebut Jokowi atau pemerintahan Jokowi yang anti kritik atau suka mematikan kritik. Dia menyebut pemerintahan secara umum dan termasuk dirinya yang pernah berada dalam pemerintahan. Ini tentu saja karena dia kan pernah di pemerintahan Jokowi, juga pernah menjadi gubernur dari DKI Jakarta selama 1 periode, berarti dia pernah menjadi orang di pemerintahan. Nah, mendapat serangan dari elit parpol pendukung Jokowi, Anies itu dibela oleh politisi PKS, juga Demokrat gitu ya. Politisi PKS, Mardhani Alisera, yakin apa yang dikatakan oleh Anies itu memang punya dasar yang kuat. Ada beberapa argumennya. Pertama, wajar ada persepsi pemerintah membuka kritik, apalagi sekarang ini ada ancaman hukuman di KUHP yang baru. Itu kata Mardhani kepada wartawan. Mardhani kemudian menunjukkan contoh-contoh. Nah, ini menariknya dia. Kasus yang menjerat aktivis Saganda Nainggolan, Haris Azhar Aziz, dan kawan-kawan sebagai tersangka. Dia menilai hal itu, kata dalam penilaian publik, sebagai upaya membungkam kritik. Oleh karena itu, Mardhani menilai pernyataan Anies terkait pemerintah kadang mematikan kritik mempunyai dasar. Yang ketiga, kata dia, kata Mardhani, demokrasi tanpa kritik justru berbahaya. Nah, soal ini kita sepakat ya,
Mengapa sih soal ucapan Anies bahwa pemerintah terkadang mematikan kritik itu jadi polemik? Kan dalam suatu negara demokratis seperti Indonesia ini kritik itu justru merupakan salah satu fitur utama ya. Ini dan peran semacam itu kan biasanya dilakukan oleh partai-partai politik dan kelompok civil society di negara-negara yang maju demokrasinya ya. Tetapi kan kita tahu di kita ini dengan pembelahan masyarakat seperti yang terjadi sekarang, kelompok-kelompok civil society itu juga terbelah dalam pendukung pemerintah dan anti pemerintah gitu. Sementara partai oposisi ya kita tahu bagaimana sangat lemah. Hal itu yang kan sering disebut dalam sistem demokrasi sebagai check and balance gitu ya. Pemerintah mendapat penyeimbang dari luar pemerintahan. Hanya saja di Indonesia ini khususnya pada era Pak Jokowi ada kecenderungan pemerintah itu mencoba membungkam bahkan mematikan oposisi. Nah, ini pasti banyak tujuan. Coba tunjukkan apa yang dimaksud dengan membungkam dan mematikan oposisi. Saya ingin menunjukkan pada Anda, dengan mengumpulkan hampir semua kekuatan partai politik di parlemen ke dalam kubu pemerintah, ini sangat terlihat bahwa pemerintahan Jokowi memang tidak menghendaki adanya oposisi, dan dalam beberapa kesempatan Pak Jokowi pernah menyatakan bahwa di Indonesia dalam demokrasi Pancasila itu tidak mengenal oposisi. Saat ini dari 9 partai yang ada, 7 partai diantaranya itu menjadi pendukung pemerintah. Partai yang semula berada di oposisi itu ditarik masuk ke dalam pemerintahan dengan memberi posisi di kabinet. Yang lebih ajaib lagi, bahkan lawan politik pada kontestasi Pilpres, Prabowo dan Sandiaga Uno itu ditarik masuk dalam kabinet Jokowi Ma'ruf. Dan praktik semacam ini sebenarnya kan juga terjadi pada periode pertama ya, pada pemerintahan Jokowi periode pertama. Dalam hal ini Golkar kan kemudian juga masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi. Yang lebih konyol lagi, ini lah kok Prabowo dan Sandiaga Uno-nya itu yang jadi rival Pak Jokowi pada Pilpres itu juga mau masuk kabinet. Saya kira mungkin kalau Anda belajar sejarah politik modern di berbagai negara demokrasi ini merupakan peristiwa yang bisa disebut sebagai believe it or not gitu ya. Ada seorang lawan politik yang berhadapan dalam Pilpres dan kemudian masuk di kabinet, dan ketika berada di dalam kabinet memuji-muji luar biasa lawan politiknya yang kemudian jadi atasannya, yakni Pak Jokowi dalam hal ini sebagai presiden. Ngapain aja waktu itu kemarin kok ikut Pilpres kalau memang anggap bahwa Pak Jokowi sebagai presiden yang terbaik ya. Tidak cukup hanya Gerindra, Jokowi juga akhirnya menarik masuk ke kabinet Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dengan masuknya PAN ke dalam pemerintahan, itu total jumlah kursi di parlemen yang dikuasai oleh pemerintah itu 81,9%. Yang tersisa hanya PKS dan Demokrat menjadi oposisi yang sangat lemah. Tidak heran bila apapun kebijakan pemerintah, termasuk pembuatan undang-undang yang merugikan rakyat, sebutlah kita mulai Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang Minerba, yang terbaru ini KUHP, semuanya lolos di parlemen walaupun mendapat penolakan besar-besaran dari masyarakat, bahkan termasuk unjuk rasa dari kalangan Mas BEM, bahkan anak STM juga turun ke jalan. Dalam konteks Pilpres ya, komposisi parpol pendukung versus oposisi di parlemen ini menjadi sangat lebih berbahaya. Karena apa? Karena berlaku presidensial threshold 20%. Praktis sesungguhnya rezim pemerintahan Jokowi ini sudah menguasai Pilpres 2024 karena mereka sudah merencanakan Pilpres 2024 itu ya berlangsung tidak adil, itu hanya mainan di antara mereka lagi, hanya di antara mereka saja. Partai-partai politik kan nggak bisa mengusung presiden sendiri, jadi artinya tinggal baku atur siapa nanti yang boleh menjadi presiden, siapa yang boleh ikut Pilpres dan siapa yang akan terpilih menjadi presiden. Sesungguhnya desain itu sudah lama clear gitu ya, sudah selesai. Jadi nantinya rakyat itu kalau datang ke bilik-bilik suara itu hanya tinggal jadi stempel seolah demokrasi sudah berjalan. Nah, untungnya atau juga cilakanya bagi pemerintahan Jokowi, tiba-tiba saja Nasdem itu membelot dan mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden. Dengan pembelotan Nasdem, maka opsi munculnya calon presiden dari oposisi, dalam hal ini Anies Baswedan, itu menjadi hidup kembali. Bila nanti akhirnya Nasdem jadi berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, maka Anies bisa lolos dari ranjau presidensial threshold 20%. Dan skenario pemerintah rezim Jokowi yang sudah merencanakan siapa yang akan jadi presiden seterusnya, termasuk juga memperpanjang masa jabatannya, bisa berjalan dengan mulus ya. Kalau ini bisa digrill ya dan bubar ini koalisi antara Nasdem, PKS dan Demokrat. Soal ini yang menjelaskan mengapa soal yang ecek-ecek seperti yang dikatakan oleh Anies bahwa terkadang pemerintah itu mematikan kritik jadi polemik yang panjang.
Ngomong-ngomong, dengan sikap para elit parpol yang sensi menanggapi ucapan Anies bahwa terkadang pemerintah matikan kritik itu, bukankah itu menunjukkan bahwa mereka memang ada tendensi untuk anti kritik? Saya Arswendo Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.